saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, waktu berjalan begitu cepat. Kita sudah berada pada bulan Juni. Tetapi kita tidak boleh lupa selalu mengucap syukur dan memuji Tuhan selama kita masih ada. Sesungguhnya kehidupan itu adalah kemurahan Tuhan. Kita sering nyanyi, oleh kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Kehidupan kita bukan karena bergantung kepada usaha atau kehendak orang lain, tetapi bergantung kepada kemurahan Tuhan. Dengan demikian, kehidupan kita ini adalah berasal dari Tuhan. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan untuk ini, bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Dia telah menebus sehingga kita boleh meninggalkan cara hidup yang lama, perbuatan-perbuatan yang berdosa. Betapa besar kuasa penebusan Yesus atas kehidupan kita. Kita dijadikan milik kesayangannya, menjadi umat pilihannya, dan kita dipanggil untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Panggilan beribadah kepada Tuhan itulah yang membedakan kita. Saudara, apakah kita dapat lakukan sesuatu atau apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Seperti seorang pemazmur mengatakan begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Tertulis dalam Mazmur 116 ayat 12. Ini ada suatu kesadaran yang dalam, kerinduan yang sangat besar yang digerakkan oleh kemurahan Tuhan. Sehubungan dengan ini, hari ini kita akan berbagi firman Tuhan tentang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Mari kita akan membaca dalam Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita harus meresponi kebaikan Tuhan? Bagaimana kita dapat meresponi anugerah Tuhan? Dan juga bagaimana kita dapat meresponi kemurahan Tuhan yang besar? Jawabannya adalah mempersembahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Tuhan. Merupakan sebuah tindakan ibadah yang terus-menerus kita lakukan. Dengan kata lain, apa yang kita dapat lakukan kepada Tuhan berdasarkan kemurahannya adalah: pertama, kita memberikan tubuh kita kepada Tuhan. Dalam ayat 1 Roma pasal 12 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kata mempersembahkan tubuh adalah bahasa ibadah yang dikenal oleh bangsa Israel. Dulu sebelum kita mengenal Yesus, tubuh kita melakukan banyak hal yang salah. Dulu dengan tubuh kita gunakan untuk kesenangan dan tujuan yang salah. Tetapi sekarang kita adalah milik Yesus, ditebus, dibeli, menjadi miliknya. Dan tubuh kita ini adalah rumah Tuhan. Dan tubuh kita ini juga adalah tempat tinggal di mana Roh Kudus berada. Muliakan Tuhan dengan tubuh kita. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun dapat melayani dua orang. Ada banyak orang-orang Kristen sebagai orang Kristen yang betweener, di antara. Inilah yang menjadi problem dan persoalan. Tuhan atau yang lain.
Sehingga 50-50. Saudara, ini adalah satu hal yang merupakan kesalahan yang seringkali tanpa kita sadari, itu adalah satu hal yang salah sekali. Saudara, dosa adalah tuan yang mengerikan. Dosa menemukan seorang pelayan yang menurut dalam tubuh manusia. Tubuh manusia dikuasai oleh dosa. Dosa menemukan tempat berpijak dalam sifat manusia lama, dan melalui sifat manusia lama, dosa berusaha untuk menguasai tubuh. Tetapi melalui kematian Yesus Kristus, Yesus membebaskan. Kita masih ingat, mengampuni berarti membebaskan dari kehadiran dosa. Mengampuni berarti membebaskan dari kuasa dosa, dari ikatan dosa. Saudara, di dalam Dia kita telah mati terhadap dosa, sehingga kita tidak mau lagi terus hidup dalam dosa, tidak mau lagi dan tidak ingin terus dalam dosa. Dosa tidak lagi memerintah hidup kita, sebab kita adalah milik Tuhan. Mengapa Tuhan inginkan tubuh kita? Di dalam Roma pasal 6 ayat 13, demikian bunyi firman Tuhan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Allah mau memakai kita. Allah mau memakai kita bagi kemuliaannya. Allah mau memakai kita lewat anggota tubuh yang kita miliki sebagai alat kebenaran. Apa tujuan Allah memakai setiap orang untuk menyerahkan anggota tubuhnya bagi kemuliaannya? Saudara, Tuhan memakai artinya Tuhan gunakan. Tuhan gunakan tongkat Musa. Ketika tongkat itu ada di tangan Musa, Musa dipakai untuk membebaskan, menyelamatkan, dan memimpin umat Allah keluar dari Mesir. Ketika umban atau pengali-ali di tangan Daud, dan Tuhan pakai untuk mengalahkan Goliat dan mengalahkan pasukan Filistin. Ketika Tuhan pakai mulut dan kaki Filipus, ia dapat menyelamatkan seorang sida-sida yang mendengarkan firman Tuhan lalu percaya dan diselamatkan. Saudara, Tuhan juga mau pakai dan gunakan kita semuanya yang hari ini kita ada di rumah kita masing-masing. Tangan kita, mata kita, telinga kita, seluruh keberadaan kita Tuhan mau pakai menjadi alat kebenaran. Saudara, inilah respon kita kepada kemurahan-Nya, yaitu hidup atau tubuh ini menjadi milik Tuhan. Kita gunakan hidup ini sebagai pelayanan yang menunjukkan suatu tindakan ibadah yang terus-menerus sebagai alat kebenaran yang memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhanlah dengan tubuh kita. Secara apalagi yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita dapat memberikan pikiran kita kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam ayat 2 bagian A. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Hidup dalam Kristus menghasilkan ciptaan baru. Roh Kudus bekerja, kita lahir baru. Yang lama sudah berlalu. Keselamatan mulai dengan pertobatan, yang artinya ada perubahan dan pembaruan budi. Dan dengan demikian, setiap orang akan berbuah-buah bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, masih banyak orang ingin meniru gaya hidup dunia, dan ini akan menjadi masalah besar, tetapi seringkali tidak disadari. Kita ingat kisah lama, yaitu Lut. Ketika mereka, yang artinya Lot dengan keluarganya berpisah dengan Abraham, pikir Lut, Sodom itu tempat yang paling baik. Tetapi ternyata ketika dia membawa keluarganya
menuju ke dunia Sodom berakhir dengan kehancuran, kerusakan, dan tidak menjadikan segala-galanya baik selain kehancuran dalam suatu keluarga. Saudara, apa yang salah dengan pikiran? Pikiran yang dibutakan oleh ilah zaman sekarang, itulah yang menjadi persoalan, sehingga manusia tidak melihat dan tidak mau menerima kabar baik. Cahaya Injil kemuliaan Yesus tidak bisa menyentuh karena dibutakan. Sekarang ini adalah persoalan, tapi puji Tuhan kita adalah orang-orang yang telah menerima kabar baik, sehingga seluruh kehidupan kita, termasuk pikiran kita, lewat firman Tuhan, dan firman Tuhan itu mempunyai kemampuan untuk merubah, memperbarui pikiran kita. Saudara, Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kita, sehingga dengan demikian damai sejahteranya sanggup memelihara hati dan pikiran kita dalam Yesus. Bicara kerajaan surga atau kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, ketika pikiran kita dibaurui dengan cara dunia, berpikir dunia, perasaan seperti dunia, berbuat seperti dunia, kepada cara Allah, singkat kata, berpikir seperti Allah. Saudara, kita diberikan anugerah oleh Tuhan. Oleh kemurahannya saja, kita dapat berpikir seperti Tuhan berpikir. Dengan demikian, saudara, apa yang dapat kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah pikirkan yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang adil, pikirkan yang suci, dan pikirkan apa yang Allah inginkan. Dan bagian yang ketiga, saudara, apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Kita memberikan kehendak kita kepada Tuhan. Dalam ayat 2b dikatakan, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, maka kuasanya mengambil alih dan memberikan kuasa keinginan untuk mengetahui dan melakukan kehendaknya. Saudara, banyak orang berpikir mereka dapat mengontrol pikiran mereka sendiri dengan kekuatan keinginan, tetapi selalu dan banyak kali mereka gagal. Sebagaimana Paulus katakan, merupakan pengalaman sebelum dia serahkan hidupnya kepada Tuhan dan pikirannya diubah oleh Tuhan. Dia katakan begini dalam Roma pasal 7 ayat 18-19, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan yang baik, bukan yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Mengerikan. Saudara, pikiran menguasai tubuh, tapi kehendak menguasai pikiran. Hidup menurut keinginan sendiri adalah hidup yang bermasalah. Dan itu merupakan sesuatu ikatan yang tidak mudah dilepaskan seperti Paulus. Saya berharap saudara kita harus mempunyai satu pengalaman bagaimana kita telah dibebaskan dari cara hidup yang lama. Paulus katakan begini, aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Kalau ada tubuh maut, ada pikiran maut, ada keinginan maut. Syukur kepada Allah, syukur kepada Allah yang memberikan anugerahnya yang sangat besar, Yesus Kristus Tuhan kita. Apa artinya? Tuhanlah yang berkuasa untuk merubah seluruh keberadaan manusia, termasuk Paulus. Pikirannya diubah. Saudara, kekacauan dan kehancuran dalam hidup seseorang disebabkan banyaknya keinginan, memaksa kehendak. Kehendaknya sendirilah yang ditonjolkan dan ditampilkan, sehingga ia tidak tahu mana yang baik, dan tidak mungkin itu dapat menyenangkan Tuhan. Saudara, selain hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, keadaan ini di luar kehendak Tuhan, tidak sejalan dengan keinginannya.
Ini juga akan menunjukkan sikap-sikap yang negatif, sikap-sikap yang tidak akan membawa kebaikan dalam kehidupan, mengikuti keinginan manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Dalam Taman Getsemani, Yesus dalam doanya mengatakan, "Ya Bapakku, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Mari kita dengar. Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tahu dan melakukan kehendak Tuhan, atau hidup di dalam kehendak-Nya. Kita dapat memberikan kehendak kita kepadanya, sehingga bukan kehendak kita lagi. Saudara, dengan menyerahkan kehendak kita kepada Tuhan, kita membangun suatu hubungan yang benar dengan Tuhan melalui doa, dan sungguh-sungguh kita meluangkan waktu. Tepat kalau hari ini kita bisa berada di rumah, saudara, kita berdoa dan mengizinkan kehendak-Nya terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kita sudah tahu jawabannya dalam membangun hidup oleh kemurahan-Nya, dan bagaimana kita harus meresponi kemurahan-Nya yang begitu besar. Kita tahu, gunakan hidup kita dalam pelayanan Tuhan sebagai suatu tindakan ibadah terus-menerus dengan pembaruan pikiran untuk dapat mengerti dan melakukan apa yang Tuhan inginkan. Oleh kemurahan-Nya, persembahkan hidup kita setiap hari, setiap waktu, dan izinkan Tuhan memakai seluruh keberadaan-Mu menjadi alat kebenaran. Haleluya. Oleh kemurahan-Nya, dengan firman-Nya, izinkan Tuhan mengubah atau memperbarui pikiranmu setiap waktu, setiap saat. Belajar sehingga kita bisa mengerti dan tahu, berpikir seperti Tuhan berpikir. Akhirnya, oleh kemurahan-Nya, mari kita serahkan rencana-rencana, keinginan-keinginan kita kepada Tuhan, dan izinkan Ia bekerja dalam dan melalui hidup kita menurut kehendak-Nya. Saudara, untuk memiliki sesuatu hubungan yang benar dengan Tuhan berdasarkan kemurahan-Nya, kita harus mulai berikan tubuhmu kepada Tuhan, berikan pikiranmu kepada Tuhan, dan berikan kehendak-mu kepada Tuhan. Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan datang ke dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu untuk bersyukur atas kemurahan-Mu dan menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, tubuh, pikiran, dan kehendak kami. Pakailah kami semua menjadi alat kebenaran di mana kami berada, baik kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.